Assalamualaikum. Halo semuanya. Kali ini aku akan membahas tentang pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium serta radiologi pada pasien usus buntu atau apendisitis. Bagi kalian yang belum tahu tentang gejala dan penyebab apendisitis, bisa lihat di video aku yang lainnya ya. Pada pemeriksaan fisik pasien apendisitis, mari kita mulai dengan pemeriksaan vital sign. Mari kita mulai dengan pemeriksaan vital sign. Kita tensi nadi, kemudian kita hitung respiratory rate-nya dan temperatur. Biasanya normal semua itu, kecuali temperatur terkadang naik sedikit, panas sedikit, seperti 37,8 derajat Celcius misalnya. Nah, tentu vital sign ini memburuk jika pasien apendisitis sudah mengalami sepsis. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan fisik secara keseluruhan, head to toe. Dari kepala sampai dengan kaki kita periksa secara teliti ya. Nah, kita periksa mulai kepala. Adakah tanda-tanda anemi pada pasien ini? Kita lihat dengan konjungtivanya. Apakah pasien ini juga ada kuning misalnya? Oke, setelah lengkap kita periksa semuanya, kepala, kemudian torak ya. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan fisik di regio abdomen. Tanda dari apendisitis ini yaitu nyeri tekan McBurney. Kalian semua sudah tahu ya, regio McBurney itu adalah 2/3 lateral dari garis yang ditarik antara sias dan umbilikus. Itu adalah titik McBurney. Biasanya pasien bisa menunjukkan dengan hanya satu jari saja. Pemeriksaan selanjutnya adalah rebound tenderness atau Bloomberg sign, yaitu dengan cara kita menekan perut kanan bawah pada regio titik McBurney itu. Kita tekan secara dalam, kemudian secara mendadak kita lepaskan. Jika ketika pasien itu nyeri ketika dilepaskan secara mendadak, itu berarti Bloomberg sign-nya positif dan itu mendukung apendisitis akut. Pemeriksaan selanjutnya adalah obturator sign, yaitu dengan cara kita fleksikan hip, kemudian fleksi pada knee, kemudian kita lakukan endorotasi pada hip. Jika terasa nyeri di kuadran kanan bawah, maka itu adalah apendisitis akut. Pemeriksaan selanjutnya adalah psoas sign, yaitu dengan mengekstensikan hip. Pasien bisa kita miringkan, tidur pada sisi miring, kemudian dilakukan ekstensi pada hip. Jika terasa nyeri pada regio abdomen kanan bawah, maka itu juga mendukung apendisitis akut.
pemeriksaan selanjutnya adalah laboratorium. Nah, ini pada laboratorium ini kita periksa darah lengkap, urinalisis. Dari darah lengkap kita periksa HB-nya, khususnya pada wanita ya. Pada wanita jika terjadi anemia dan nyeri perut, khususnya pada wanita yang sudah menikah, maka itu bisa merupakan kehamilan ektopik terganggu, dan ini merupakan salah satu tanda emergensi. Pasien harus segera untuk dilakukan operasi untuk mengontrol perdarahan yang berasal dari kehamilan ektopik terganggu. Nah, kemudian leukosit. Leukosit biasanya terjadi leukositosis. Rata-rata 15.000. Jadi meningkat. Adapun leukosit yang sudah mencapai 18.000 bahkan 20.000 itu merupakan salah satu tanda terjadinya perforasi. Kemudian urinalisis. Kita akan melihat sedimen eritrosit, sedimen leukosit, dan bakteri. Karena apendisitis itu di bawahnya terdapat ureter, maka bisa memberikan gejala eritrosituri, leukosituri, dan bakteri. Tetapi adanya sedimen eritrosit itu juga harus mengingatkan kepada kita bahwa terjadi inflamasi atau infeksi atau batu yang berada di ureter. Jadi kita harus waspada. Jika terjadi sedimen eritrosituri yang meningkat, maka itu merupakan tanda adanya inflamasi atau batu yang berada di ureter. Selanjutnya adalah planotes. Jadi setelah darah lengkap, urinalisis pada wanita jangan lupa untuk dilakukan planotes. Karena jika planotesnya positif disertai anemi, maka itu menunjukkan adanya kehamilan ektopik terganggu. Nah, pada keadaan seperti itu kita harus segera mengkonsulkan ke kandungan agar pasien bisa segera dioperasi. Kemudian kita beranjak ke pemeriksaan penunjang. Yang pertama adalah USG. Dari USG kita bisa mengetahui adanya appendix yang membengkak, edema, appendix yang terdilatasi, itu menandakan pasien appendisitis. Juga bisa diketemukan adanya air, cairan di sekitarnya, itu menandakan suatu appendix yang telah perforasi. Dari USG juga bisa diketahui adanya massa di appendix tersebut, massa di kanan bawah yang merupakan periapendikular infiltrat atau appendix yang telah dilingkupi oleh omentum sehingga membuat massa. USG juga bisa digunakan sebagai diferensial diagnosa penyakit-penyakit lain seperti KET, seperti adanya massa di sekum atau adanya batu. Jadi USG selain berguna untuk mengetahui appendisitis, itu juga berguna untuk mendiferensial diagnosa adanya penyakit-penyakit lain. Selanjutnya adalah pemeriksaan radiologi, yaitu BNO dan LLD. Pada BNO bisa didapatkan
perselubungan di kanan bawah. Itu menandakan adanya momentum yang menyelimuti daerah appendix. Juga bisa diketemukan adanya kalkulus yang radio opak. Terdapat fekalit yang berada di appendix. Itu juga merupakan salah satu tanda adanya appendisitis akut. Diagnosa penunjang radiologi pada anak-anak biasanya dilakukan USG dan foto BNO. Jika terdapat perselubungan pada BNO dan didapatkan tanda-tanda dari USG didukung dari pemeriksaan fisik dan histori dari pasien itu, kita akan bisa menegakkan diagnosa appendisitis pada anak-anak. Selanjutnya adalah pemeriksaan CT scan abdomen. Jika didapatkan pembesaran dari appendix 0,8 cm, maka itu sangat menunjang adanya penegakan diagnosa appendisitis. Nah, sekarang sudah jelas tentang pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang laboratorium dan radiologi. Jika masih ada pertanyaan dan belum jelas, bisa kalian tulis di kolom komentar. Ikuti terus channel saya. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.